Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dari mahasiswa di kelas yang saya ampu, kelas mata kuliah manajemen isu dan opini publik. Ya, nama saya Rahmat Hidayat. S1 saya, S2-nya di Mahadul, S2-nya di London School of Public Relations. Lulus tahun 2017 kemarin ya, S2. Ya. Saat ini saya menjabat sebagai wakil dekan di Fakultas Ilmu Sosial, Ekonomi dan Bisnis, di mana ada prodi Ilmu Komunikasi dan teman-teman ini ada di prodi ini ya. Saya sudah lama mengajar di UIC, dulu sejak tahun 2012 dia jadi asisten dosen sampai kemudian jadi dosen tetap gitu. Selain menjadi dosen, saya hari-hari bekerja sebagai wartawan, ya, membantu penulisan. Memang base-nya dari wartawan, pernah di radio, ya, dicetak, di koran, di tabloid, sampai kemudian saat ini di website. Saat ini saya bekerja di membantu menulis di Jakarta di ID, sebuah media online berbahasa Inggris dan juga ada yang berbahasa Indonesia. Oke, kita akan lanjut untuk kontrak perkuliahan manajemen isu dan opini publik. Ya, baik, saya duduk dulu ya. Oke. Perkuliahan perdana ini memang selalu diawali oleh pengantar, ya, pengantar perkuliahan. Nah, kita lihat di sini, ya, ini PPT-nya. Ya. Mata kuliahnya manajemen isu dan opini publik. Ya. Nah, ini deskripsi mata kuliahnya. Kalau teman-teman bisa lihat, apa sih mata kuliah ini? Mata kuliah ini mempelajari proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan isu publik serta pembentukan opini publik melalui strategi komunikasi. Ya. Orang komunikasi serta lulus S1 mau kemana sih? Ya. Biasanya ada 3 ya, major utama. Pertama, dia akan jadi wartawan, jurnalis. Karena itu salah satu profesi dari jurusan ilmu komunikasi. Yang kedua, dia akan menjadi PR, ya, atau public relation. Yang ketiga, dia akan jadi marketing communication. Perkenalkan, saya akan memperkenalkan diri secara urut ya. Tadi saya beri gambaran apa ada marketing communication. Ini berkaitan dengan S2 yang saya ambil. Saya S1 di Mahadul, S2 di London School. Di London School itu ada 3 jurusan, manajemen mass media, corporate communication, dan marketing communication. Kalau di Jayabaya itu ada 1 dia, komunikasi politik atau politik communication. Nah, ini maksudnya di mana manajemen isu dan opini publik? Ya, maksudnya bisa dipakai di media massa, bisa dipakai di kehumasan, ya, pemasaran buat prediksi. Ya, komunikasi pemasaran juga pakai ini, ya, jurnalistik pakai ini, humas apalagi biasanya yang yang aktif menggunakan yang namanya manajemen isu dan opini publik adalah orang-orang PR atau public relation atau humas. Kok mereka sih Pak? Emang mereka tugasnya ngapain? Humas itu kayak uang koin atas bawah sama wartawan. Jadi satu tempat. Nama isu dan opini publik. Apa itu isu? Apa itu opini? Beda. Isu belum jadi opini, gitu kan? Menganalisis dinamika media. Oh iya, kenapa? Karena ada yang namanya PR menyampaikan pesannya melalui media massa.
Namanya komunikasi massa, pesan yang disampaikan untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Merancang strategi komunikasi, ya iya. Kalian yang jadi nanti ke depan yang ngerancang. Ada kasus, kalian ngerancang. Sebelum ada kasus, kalian yang merancang juga gimana supaya isu ini tidak jadi bumerang buat lembaga atau bisnis kita atau orang atau pejabat yang kita kemas personal brandingnya. Jadi hubungan sama media harus namanya PR. Merancang strategi komunikasi nanti dapat diperkuliahan mengelola krisis dan reputasi. Ya kasus JNE tadi sudah masuk krisis. Bagaimana mengelolanya? Ada ilmunya dan ini tidak didapat di SMA gitu. Makanya bersyukur kalian bisa berkuliah sampai perguruan tinggi, kalian bisa dapat ini applied saya ilmu. Jadi ilmu komunikasi itu ilmu terapan, bisa diterapkan dan memang ya nanti di perkuliahan kita akan bahas lebih dalam. Mengelola krisis dan reputasi. Ya kayak tadi gimana tuh reputasinya Pak Bahlil sekarang? Wah, ya. Nah ini sistem perkuliahan 16 pertemuan ya 1 sampai 7 materi plus diskusi, ada UTS 19 praktek dan studi kasus kuat. Materi meskipun di 9 sampai 15 masih tetap ada materi, tapi kita akan ada praktek dan studi kasus. Termasuk nanti outputnya berupa penulisan jurnal. Pak, kenapa harus jurnal? Karena kalian masih dalam lingkup akademik, ya. Lingkup akademik kenapa harus jurnal? Ya, kalau situ ya, praktik dan studi kasus. Kalau jadi wartawan, nulis namanya berita. Berita itu sama dengan karya jurnalistik. Novel, karya fiksi. Sama-sama media massa. Buku, karya ilmiah. Tanpa sadar kita terbentuk media profil dia dengan lagu MB. Akhirnya gimana? Mas Bahlil, ya. Ada yang minta nyiptain nggak? Pak Bahlil minta diciptakan lagu itu? Sebelumnya image Bahlil itu jelek, ya kan? Apalagi ketika dia tiba-tiba lulus S3 cuma 1 tahun setengah, otomatis tim komunikasinya itu berpikir keras ya, gimana caranya image Pak Bahlil ini bisa naik, namanya branding atau personal branding. Nah kalian orang komunikasi ada di situ, ya. Nah orang yang membantu strategi komunikasi politisi juga menggunakan apa yang namanya manajemen isu dan opini, ya. Melalui apa? Strategi komunikasi. Ingat nggak bicara strategi komunikasi? Ingat nggak Pak Zulkifli Hasan waktu ada bencana? Kan orang lama-lama bikin konten kan untuk ada kesempatan politisi membuat citra positif kan? Ingat nggak Pak Julhas? Itu yang salah menurut saya adalah si orang komunikasi di belakang, orang yang menggunakan strategi yang mengelola strategi komunikasinya untuk kepentingan opini publik. Pak Bahlil, ketua PAN itu siapa tadi? Ya, Julhas kedapatan manggul ingat nggak? Pak Julhas manggul beras. Komentarnya positif apa negatif? Negatif. Ya, negatif banget. Berbeda dengan lagu Bahlil itu kan? Meskipun ada yang negatif, kalah sama yang positif. Berarti strategi komunikasinya, tim komunikasinya Pak Bahlil gagal, Pak Zulhas gagal, malah dapat opini yang Jadi seperti itulah di mata kuliah ini. Tapi ini baru politik. Sekarang kita bicara bisnis. Bisnis juga pakai ini. Masalah brand. Ada nggak brand yang pernah cacat gara-gara kasus karena opini jelek di publikasi? Ada. Banyak. Nanti kita di perkuliahan bahas itu. Ada JNE. JNE itu sering kali
ya, kena peristiwa yang kemudian ya kita nanti belajar tuh kasus JNE, identifikasi, analisis dan pengolahan isu serta pembentukan opini publik. Dia akan lari di sini. JNE begitu, ya. Coba klik di WA kalian, Google, cari kasus JNE. Buka handphone dulu ya, cari kasus JNE. Kasus JNE, macam-macam. Tambahin ada kata viral juga nggak apa-apa. Ini bagian dari proses yang di manajemen isu dan opini di bidang bisnis. Ada ketemu? Tapi apa coba? Dugaan pembocoran data pelanggan, Pak. Ya, kamu? Sama kamu? Ada yang beras tertimbun nggak? Bansos? Hah? Ada yang lowongan khusus muslim? Coba tambahin kata bansos tertimbun. Ya, ada. Coba bansos tertimbun. Ada. Depok. Ada kan? Ini saya jelasin. Tutup makanya saya jelasin. Depok, kasus Depok. Itu udah sering kayak gitu. Kronologinya begini. Misalnya, kamu namanya siapa? Imam itu pemilik lahan yang pernah disewa oleh JNE juga. Imam mau bikin toko, otomatis bikin pondasi, ambil tukang bikin pondasi. Pas digali, dalamnya beras bertumpuk-tumpuk. Wah, lapor polisi. Kalau polisi kan gitu kan, ada taruna nih komandan. Kedengeran semua wartawan datang ke TKP itu. Bener emang beras bantuan saat COVID. Oh ditimbun, beras Jokowi ditimbun. Jadi headline. Oh ada yang langsung boykot JNE. Artinya opini publik yang terbentuk, ya kan? Nggak tahu kenapa dia jadi korban, dia harus punya strategi komunikasi. Ngapain? Meredam isu dan opini publik. Tahu apa yang dilakukan JNE? Menyewa pengacara termahal di Indonesia siapa? Hotman. Biar clear. Ya, Pak Nadiem mencatat Paris masuk ponis belum? Kalau gitu ya. Ya kan? Ini gambarnya kayak gitu. Kalau di bisnis kayak begitu banyak. Ini punya laptop. Ya, kalau enggak beli punya saya nih, paling 1,5 saya lepas. Ya, oke. Metode pembelajaran standar, diskusi interaktif, studi kasus, ya, presentasi kelompok, media monitoring, simulasi krisis. Baik, kita lanjut ke capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Di sini teman-teman akan diarahkan untuk pertama itu bertanggung jawab dan profesional ya, profesional dalam komunikasi. Kedua, menguasai konsep dan teori komunikasi. Tiga, mampu bekerjasama dan mengevaluasi pekerjaan serta mampu menjalankan program komunikasi strategis. Ingat ini manajemen isu dan opini publik memang harus dilakukan dengan komunikasi yang ataupun komunikasi strategis. Untuk JPK-nya, selama teman mengikuti mata kuliah ini, teman-teman diharapkan mampu menganalisis pertama isu dan kedua opini publik. Ketiga, menggunakan teori komunikasi dalam menganalisis isu, merancang strategi manajemen isu dan mengevaluasi program komunikasi tentunya. Ya, lanjut saja kita ke output pembelajaran. Diharapkan siswa mampu menjadi analis komunikasi yang dapat membaca dinamika isu publik yang seperti saya jelaskan tadi ya, bagaimana Pak Zulhas ya syuting mengangkat beras ternyata malah bad respon yang didapatkan seperti itu. Memahami opini masyarakat, bagaimana saya contohkan tentang lagu MPG-nya Pak Bahlil, memberikan solusi komunikasi strategis, kemudian berbasis data dan etika profesional. Ini sangat penting, ya. Kita akan kembali ke slide yang berikutnya. Betul kan? Yang lain sama. Ini saya cerita kasusnya, ya.
Waktu itu tahun 2016 kalau nggak salah, ya. Tahun 2016 ada karyawannya Toulouse itu perusahaan internasional, cuma franchise, ya. Bahasanya Perancis tapi aslinya dari Korea. Itu ribet itu. Tiba-tiba ada orang yang di dalamnya itu merasa dia, aku nggak tahu lah gitu ya. Tiba-tiba dia bikin sendiri tuh, nggak terima tulisan Natal, tahun baru, gitu-gitulah. Kan aneh gitu kan. Sementara kita negara Pancasila, demokratik kan. Orang dipoto, dipasang sama dia, dipoto sama pengunjung, taruh di status viral sama yang rugi siapa? Perusahaannya, sebulan sampai 2 bulan nggak ada yang beli. Dihujat gitu dia masa. Nah, kita tes dengan Judika. Nanti yang Aqua itu tahun 2016. Ya, nanti ditertulis yang Aqua. Ada presentasi kelompok nanti dibagi 4 presentasi terkait kasus. Ada media monitoring. Kalau kerja di humas, yang kerjaan utama tuh media monitoring. Kalau dulu clipping, berita koran. Kalau sekarang pemberitaan melalui website ataupun melalui sosial media. Supaya apa? Supaya respon terhadap isunya lebih cepat. Kalau kamu kerja, nanti jadi itu pertama tuh masuk humas media monitoring, melototin sosial media, melototin website media massa, simulasi krisis nanti belajar. Ya, 19 krisis kayak apa? Oke, next. Tata tertib perkuliahan nih, ini penting. Ya, minimal 75% tepat waktu. Karena kebanyakan udah bukan baru nyampe. Ya, karena saya vakum. Cuma kalau keseringan saya bete juga, gitu ya. Aktif berdiskusi, jangan diem aja. Ada dosen, kalian sudah bayar, tanya. Jangan mau jadi hanya menjadi biar dosennya kerja. Tanya dosennya. Nanya kan enak. Yang susah yang menjawab kan. Kalau wartawan begitu. Tanya aja. Ya coba doain. Yang penting jawab ya. Kalau kamu bisa jawab kan dia berarti nggak siap tentang wartawan. Jadi krisis lagi betul. Ya. Menjaga etika akademik. Ya. Nanti kita belajar etika. Yang penting etika itu dalam penugasan. Yang pertama yang penting no plagiarism. Tidak boleh ada plagiat. Gak boleh kompas, gak ada tuh. Ya, makanya ada yang namanya citasi Mendeley, pengutipan Mendeley, aplikasi Mendeley. Saya ajari kalian pakai. Jadi terhindar dari yang namanya copy paste, ya. Next, etika diskusi, tanya jawab, nanti berbasis data. Jangan omong-omong, ya. Makanya belajar menjadi akademis itu latar belakang kalau mau berbicara referensinya apa, jurnal kah, buku kah, misalnya bicara tentang framing media ya seperti apa itu framing media, model siapa yang digunakan, mau bicara fenomena harus tahu apa itu fenomena gitu. Jadi belajar memahami kata-kata yang akademis dan mengerti maknanya, ya. Perbedaan, kalau beda jangan ikut ya. Beda politik apalagi, kita berantem di atas info, kita berantem dan di atas dulu ya. Gak perlu lah kita berdebat sampai tidak menghargai perbedaan. Paling penting, kalau dari dua kubu yang kalian menghargai perbedaan, kalian tidak akan tergoyahkan gitu, saat dapat pengetahuan lain yang mengajarkan kebencian pada orang yang berbeda, ya. Kalau kalian belajar di bawah yang menghargai perbedaan, kalian tidak akan pernah bisa digoyahkan, apalagi disuruh orang untuk membenci orang lain, ya. Tidak menyebarkan hoax, apalagi hoax, ya. Tapi kalau kalian nanti profesinya PR, pengen bikin opini publik, bikin hoax nggak? Ada yang namanya secara akademik namanya black campaign. Ada praktisinya black campaign, nanti di perkuliahan kita belajar. Ngapain aja sih black campaign? Gimana caranya biar tanda kutip aman, ya kan? Nggak kena pasal UU ITE kan?
Kalau pasal UITE kena, langsung nempel pidananya 310-311 pencemaran nama baik. Masuk minimal kayak Rasman. Berapa tahun dia dapat berantem sama Hotman? Kan udah inkrah kan? Divonis kan eksekusi, masukin disiplinan, dapat 1 tahun setel. Yang main-main sama pencemaran nama baik 1 tahun setengah dia tidak. Kritik secara akademik, nah itu. Jangan menurut temanku begini ya, bukan gitu. Ya bicara ya nggak sesuai dengan teori ini, sesuai dengan pendapat ahli ini. Next, tugas mahasiswa individu dan analisis berita. Pak, kenapa analisis berita? Ya, karena kita belajar di isu. Kelompok project management isu dan opini publik. Ya, apa sih manajemen isu secara kelompok nanti, kemudian sistem penilaian formatifnya 30, KS 30, buat project based learning. Ingat, project based learning itu outcome yang diminta oleh apa sistem pendidikan kita sekarang, project based learning. Itu yang diminta. Jadi kalian itu bukan sekedar tahu, tapi diharapkan bisa kerja. Nah di mata kuliah ini project based learning nantinya, ya, secara kelompok atau ini. Ya. Proyek akhir analisis kasus nyata, kronologi isu, stakeholder, opini publik, strategi komunikasi. Dan ini integrasi akademik, anti plagiarisme, gunakan referensi ilmiah, which is mandiri, nanti diajarin ya. Kemudian bangun analisis kritis. Analisis kritis bukan ngomong-ngomong. Belajar dari sekarang membangun analisis kritis. Karena ini secara akademisi, ya. Saya juga waktu masuk sini bingung. Semua lu kan yang itu pengen kan, mainnya galak banget dulu kan masih ada main kayak galak. Kamu sih, kamu belum masih tahu ngomong kayak gitu. Buta saya ingin banget tuh ya kalau masih berat kuliah. Itu baris di situ sama main dua kanan rasanya dinilai tidak akademik. Ya, next kesepakatan kelas, profesional, aktif, kritis dan bertanggung jawab. Ya, sekian terima kasih. Baik, jika ada pertanyaan. Silakan. Ya, Nekra suaranya siapa? Saya jawab Putri, kalau untuk penugasan itu gimana ya Pak? Untuk penugasan kan tadi ada kelompok dan perorangan ya. Kita akan pakai Google Classroom. Ya, nanti saya buatkan akun Google Classroom. Kalian masuk ke dalamnya. Ya, nanti tugas, soal, macam-macam ada di sini. Ya, jadi paperless, tidak ada print. Saya malah bakal terima print atau kirim by WA atau email, tidak. Kita gunakan Google Classroom. Ya, aman. Next, siapa lagi? Ya, Tadi kan ada yang tugas jurnalistik gitu ya Pak. Nah itu tugasnya kita bisa milih tema sendiri atau nanti temanya ditentukan Pak. kalau dalam perjalanannya nanti ada tugas jurnal, kalian akan diminta untuk memilih tema sendiri tapi berkaitan dengan perkuliahan. Artinya masih dalam manajemen isu dan opini publik. Ya. Misalnya temanya sama tapi perusahaannya berbeda, boleh nggak? Boleh. Ya. Nanti tinggal digarap. Terus bentuk jurnalnya gimana? Itu kan bayarnya. Kita kan punya jurnal kita. Kalau bukan situs web UIC ada jurnal. Ada jurnal communication. Nah, coba cari di Google. Nah itu bisa download template jurnalnya. Di situ banyak tulisan jurnal-jurnal, termasuk tulisan saya dan teman-teman kamu, kakak kelas kamu. Ini yang dinilai. Ya. Kalau bisa bagus banget jurnalnya masuk ke sini. Itu ada downloadnya, ada semacam template-nya. Ya, jadi ya sembari jalan lah. Ya, insya Allah nggak berat-berat banget ya, karena masih perkuliahan. Saya hanya ingin menanamkan bagaimana menggunakan materi dan bagaimana belajar menjadi seorang akademisi. Dan kalian dari universitas bukan SMA. Ya, bikin jurnal itu harus ada latar belakang masalah, ada riset problem, harus ada metodologi, ya kan? Harus ada kajian teori, harus ada hasil dan pembahasan. Nggak semudah itu, ya. Tapi dia belajar karena sudah masuk universitas dia harus bisa bikin jurnal meskipun nanti kalian tidak jadi dosen karena itu persyaratan di bidang akademis. Siapa lagi?
Ya. Ini terkait dengan kehadiran. Jika sakit, bagaimana sih mekanisme kehadirannya? Ya, saya sih begini ya. Kampus kita memang tidak seperti kampus London School. Saya waktu di London School itu nggak masuk 4 hari, ya sudah nggak lulus. Jadi urusannya bukan sama si dosen, sama biro akademik, karena absennya sudah 4 kali tidak hadir. Kalau di sono, kalau nggak dirawat, surat dokter nggak berlaku. Teks, gaji S2. Sakit, ada surat dokter nggak berlaku. Kalau dirawat lah, boleh. Kalau di sini ya enggak lah ya. Nanti perkuliahan ya biasa aja. Kalau sakit ya lampirin surat sakit. Kita kan ada maksimal 4 kali nggak masuk. Bukan 5-4 ini sebaik mungkin. Kita kan kesehatan terus kan ya. Pasti ada keperluan lain-lain. Tapi itu harus tugas, harus buat. Kalau harus buat dari ada kesihilan. Tugas, BTS, buat. Ada yang tugas nggak bilang. Tugas itu 20%. Kalau nggak bikin tugas berarti 20% hilang nilainya. Kalau di saya Selasa itu 4 tugas, berarti 5. Kalau nggak lewat gimana? Ya, jadi ya mohon teman-teman nanti ketika perkuliahan itu kehadiran bagus, penilaian pertugasan bagus, ya, aktif bertanya, karena keaktifan saya akan nilai. Apalagi bisa berargumentasi dengan latar belakang akademis, ya, ahli B, ya. Baik, sekian, terima kasih untuk ini ya. Saya tutup ya, cukup 3 orang saja yang bertanya. Nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya, langsung masuk ke materi sesuai dengan RPS yang telah saya bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.